Mengapa Tahun Baru dirayakan pada 1 Januari di kalender Masehi? Tahun Baru yang dirayakan pada 1 Januari adalah tradisi global yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun tampak universal dalam praktik modern, tanggal ini memiliki sejarah yang kaya dan menarik yang melibatkan perkembangan kalender, perubahan tradisi budaya, dan keputusan keagamaan serta politik. Artikel ini akan menjelaskan latar belakang sejarah, alasan penetapan, dan makna dari perayaan Tahun Baru pada 1 Januari. 1. Latar belakang kalender Masehi. Kalender Masehi, juga dikenal sebagai kalender Gregorian, adalah kalender yang paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini. Kalender ini didasarkan pada kalender Julian, yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 SM. Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun memiliki akar yang erat dengan reformasi kalender yang dilakukan oleh Julius Caesar. A. Kalender Romawi kuno. Sebelum reformasi kalender Julian, bangsa Romawi menggunakan kalender lunar yang tidak teratur dan terdiri dari 10 bulan. Kalender ini dimulai pada bulan Maret, yang menandai awal musim semi. Pada saat itu, bulan pertama tahun ini adalah Martius, Maret, diikuti oleh bulan Aprilis, April, Maius, Mei, dan seterusnya. Tidak ada bulan Januari dan Februari dalam kalender awal ini. Namun, untuk menyelaraskan kalender dengan siklus matahari, 2 bulan tambahan ditambahkan, yaitu Januarius, Januari, dan Februarius, Februari. Meskipun Januari dan Februari dimasukkan, awal tahun tetap dimulai pada bulan Maret. B. Reformasi kalender Julian. Pada tahun 45 SM, Julius Caesar memperkenalkan kalender baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang lebih akurat, dengan siklus 365 hari dalam 1 tahun dan tambahan 1 hari setiap 4 tahun, tahun kabisat. Caesar juga memindahkan awal tahun ke 1 Januari, menggantikan tradisi lama yang memulai tahun pada bulan Maret. Pemilihan tanggal 1 Januari didasarkan pada fakta bahwa bulan Januari dinamai dari dewa Romawi, Janus, yang dianggap sebagai dewa permulaan dan pintu gerbang. Janus digambarkan memiliki 2 wajah, satu menghadap ke masa lalu dan satu menghadap ke masa depan, menjadikannya simbol yang cocok untuk awal tahun baru. 2. Perkembangan tradisi tahun baru. Meskipun kalender Julian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun, penerimaan universal atas tanggal ini tidak terjadi dengan segera. Dalam banyak budaya dan tradisi keagamaan, Tahun Baru tetap dirayakan pada tanggal-tanggal lain berdasarkan kalender mereka sendiri. A. Penyesuaian dalam kekristenan. Ketika kekristenan berkembang di Kekaisaran Romawi, penetapan 1 Januari sebagai Tahun Baru sempat mengalami tantangan. Gereja Kristen awal menolak banyak tradisi Romawi yang dianggap kafir, termasuk perayaan Tahun Baru pada 1 Januari, yang sering dikaitkan dengan ritual penghormatan kepada Dewa Janus. Sebagai gantinya, gereja berusaha mengganti perayaan ini dengan peristiwa keagamaan yang lebih relevan, seperti Hari Raya Penyunatan Yesus yang juga jatuh pada 1 Januari dalam beberapa tradisi liturgi Kristen. Penyunatan ini, menurut hukum Yahudi, terjadi pada hari ke-8 setelah kelahiran seorang anak laki-laki, yang dalam konteks kalender liturgi, jatuh pada 1 Januari setelah kelahiran Yesus pada 25 Desember. Namun, perayaan 1 Januari tetap bertahan dalam kalender sipil, meskipun dengan variasi regional yang signifikan. B. Kalender Gregorian. Pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian untuk menggantikan kalender Julian yang telah mengalami pergeseran waktu akibat akumulasi tahun kabisat. Reformasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali kalender dengan siklus astronomi dan menetapkan kembali 1 Januari sebagai awal tahun secara resmi di seluruh wilayah Kristen Barat. 3. Alasan penetapan 1 Januari sebagai awal tahun. Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun bukan hanya keputusan politik atau keagamaan, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kalender dengan siklus astronomi dan tradisi simbolis. A. Aspek astronomi. Kalender Julian dan Gregorian dirancang untuk mencerminkan siklus matahari yang berulang setiap 365,25 hari. Tanggal 1 Januari tidak memiliki makna astronomi langsung, tetapi penempatannya di awal bulan Januari mencerminkan pembagian waktu yang lebih teratur dalam kalender sipil. B. Simbolisme Dewa Janus. Bangsa Romawi memilih Januari sebagai bulan pertama karena Janus, dewa permulaan, sangat cocok untuk melambangkan awal yang baru. Wajah ganda Janus menggambarkan refleksi terhadap masa lalu dan harapan untuk masa depan,
yang juga menjadi tema umum dalam perayaan Tahun Baru hingga saat ini. C. Faktor politik dan administratif. Dalam reformasi kalender Julian, Julius Caesar juga melihat 1 Januari sebagai waktu yang praktis untuk memulai tahun baru, karena bulan ini sering digunakan untuk pertemuan administrasi dan pelantikan pejabat baru di Kekaisaran Romawi. 4. Tradisi Tahun Baru Modern. Dengan penyebaran kalender Gregorian di seluruh dunia, 1 Januari menjadi hari universal untuk merayakan Tahun Baru. Namun, berbagai budaya dan agama memiliki cara unik untuk merayakan hari ini. A. Tradisi Kristen. Dalam tradisi Katolik, 1 Januari dirayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, yang menjadi fokus utama dalam kalender liturgi. Dalam beberapa tradisi Kristen lainnya, hari ini juga dikenang sebagai Hari Kedamaian Dunia, yang mengajak umat untuk memulai tahun baru dengan doa untuk perdamaian. B. Tradisi sekuler. Secara global, tahun baru sering dirayakan dengan kembang api, pesta, dan berbagai acara sosial. Perayaan ini mencerminkan harapan untuk keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan di tahun yang akan datang. 5. Makna tahun baru pada 1 Januari. A. Refleksi dan harapan. Tahun baru menjadi waktu untuk merenungkan peristiwa yang telah terjadi selama tahun sebelumnya dan menetapkan resolusi atau tujuan baru untuk masa depan. Tindakan ini selaras dengan simbolisme Janus, yang mengingatkan manusia untuk melihat ke belakang dengan rasa syukur dan ke depan dengan optimisme. B. Awal yang baru. Sebagai hari pertama dalam kalender Masehi, 1 Januari melambangkan awal yang baru. Dalam konteks spiritual dan sekuler, ini adalah waktu untuk memperbarui komitmen, memperbaiki hubungan, dan memulai perjalanan baru. C. Kesatuan global. Meskipun tanggal ini berasal dari tradisi Romawi, perayaan Tahun Baru pada 1 Januari telah menjadi tradisi universal yang menyatukan orang-orang dari berbagai budaya, agama, dan latar belakang. Ini mencerminkan kemanusiaan yang bersatu dalam merayakan harapan bersama untuk masa depan. Kesimpulan. Tahun baru yang dirayakan pada 1 Januari adalah hasil dari sejarah panjang yang melibatkan reformasi kalender, keputusan politik, dan simbolisme budaya. Dari reformasi kalender Julian oleh Julius Caesar hingga adopsi kalender Gregorian oleh Paus Gregorius XIII, tanggal ini menjadi awal tahun secara universal. Melalui perayaan Tahun Baru, manusia diundang untuk merenungkan masa lalu, bersyukur atas apa yang telah dicapai, dan berharap untuk masa depan yang lebih baik. Dalam tradisi Katolik, perayaan ini juga dihubungkan dengan refleksi spiritual dan doa untuk perdamaian, menjadikan 1 Januari sebagai waktu yang tidak hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk merenung dan memulai perjalanan baru dengan semangat yang diperbarui.